muamalah dengan orang non muslim. Hati-hati jangan tertukar sama Sofwan yang hadisul ifk, yang fitnah itu ya, fitnah Aisyah. Siapa Sofwan? Siapa itu mah? Sofwan. Ayo bembeng satu. Cilok boleh. Sofwan bil al-Mu'attal. Itu ya. Ini Sofwan bin Umayyah, yang itu mah Sofwan bin al-Mu'attal, yang hadisul ifk itu ya, yang difitnah sama Aisyah. Lanjut lagi. Sudah ingat Sofwan bin Umayyah? Sofwan bin Umayyah. Jadi Rasulullah meminta bantuan kepada Sofwan bin Umayyah untuk peralatan perangnya. Akhirnya diberikan oleh Sofwan. Kita lanjut ya. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka melewati sebuah pohon yang disebut Datu Anwar. Datu Anwar. Di ujung bembeng 5 ya. Datu Anwar. Diingat-ingat. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka melewati sebuah pohon yang besar bernama Datu Anwar. Jadi orang-orang Arab dahulu biasa menggantungkan senjatanya di pohon itu, menyembelih korbannya dan mengelilinginya. Lalu prajurit-prajurit yang baru masuk Islam itu meminta Rasulullah untuk membuatkan untuk mereka pohon seperti itu. Maka Rasulullah menjawab. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, demi yang Muhammad ada di tangannya, kalian telah mengatakan seperti apa yang dikatakan kaum Musa. Apa yang dikatakan kaum Musa? Ketika di hadapan matanya Fir'aun ditenggelamkan, Allah membantu mereka sampai di daratan. Tapi ketika berjalan melihat ada yang sedang menyembah sapi, mereka meminta kepada Nabi Musa untuk dibikinkan seperti itu. Itu ya. Dan Rasulullah menyuruh mereka untuk bertaubat. Akhirnya mereka bertaubat karena mereka baru masuk Islam, mu'allaf. Terus di antara para sahabat ini ada juga yang karena melihat banyaknya pasukan, sebagian di antara mereka ada yang berkata, kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan. Padahal justru hal itu mendatangkan kesulitan tersendiri untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita ambil hikmahnya ya. Kita lanjutkan dulu. Pada malam Rabunya, tanggal 10 Syawal, pasukan Islam tiba di Hunain. Sementara itu, pimpinan Hawazin, siapa tadi teh? Pimpinan Hawazin, siapa? Masya Allah, Malik bin Auf. Belum. Siap. Malik bin Auf dan pasukannya sudah lebih dulu masuk ke lembah Hawazin ya. Betul tadi kan sudah masuk lembah Hawazin. Dan memasukkan pasukannya di sana di celah-celah supaya tidak kelihatan, di sela-sela bukit ya, supaya tidak kelihatan. Dan Malik bin Auf ini memerintahkan untuk menyerang kaum muslimin saat mulai tampak. Menjelang subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukannya. Beliau memerintahkan yang pertama itu Khalid bin Walid, memerintahkan dengan memimpin 1.000 orang, 1.000 prajurit, ya, 1.000 prajurit dari Bani Sulaim. Bani Sulaim ini yang baru masuk Islam. 1.000 ya, 1.000 pasukan.
turun ke lembah. Lembah Hunain itu lembah yang sangat dalam dan curam. Jadi masuk 1000 di atas, masuk lagi terus semua ya masuk. Setelah pas udah di lembah, diserang secara serentak oleh pasukan Malik bin Auf karena mereka sudah siap di sana, tapi tidak terlihat karena diamnya di celah-celah gitu ya. Diserang secara serentak. Akhirnya yang dari bawah mau naik ke atas, yang dari atas mau turun gitu ya, karena tidak tahu, karena saking dalamnya jadi tidak tahu apa yang terjadi di bawah gitu. Jadi yang bawah mau terus naik, yang atas disuruh turun gitu ya. Jadi bertubrukan sehingga kocar-kacir prajurit-prajurit Islam pada saat itu. Dan di sini Rasulullah berbelok ke arah kanan sambil berseru, "Kemarilah wahai semua orang, aku adalah utusan Allah, aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun mereka tidak peduli lagi. Yang ada dalam benak mereka hanyalah keinginan untuk lari dan menyelamatkan diri. Ini karena mereka mu'allaf ya, belum kuat keimanannya. Sehingga yang tersisa di tempat beliau hanya beberapa orang dari muhajirin dan sanak keluarga beliau. Saat itulah tampak betapa hebat keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiada tandingnya. Beliau siap-siap memacu keledai beliau ke arah orang-orang kafir sambil bersabda, "Akulah sang nabi dan ini bukan dusta. Akulah keturunan Abdul Muttalib." Itu seperti itu ya Rasulullah. Dan Rasulullah turun dari keledainya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu karena pasukan sudah kocar-kacir semuanya." Rasulullah memerintahkan pamannya Al-Abbas, Al-Abbas, ia adalah orang yang suaranya paling keras, untuk memanggil para sahabatnya untuk kembali. Al-Abbas menuturkan, "Aku pun berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, 'Manakah orang-orang yang berikrar di bawah pohon?' Al-Abbas melanjutkan, 'Demi Allah, perasaan mereka saat mendengar teriakanku seolah-olah perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya. Mereka menyahut, 'Kami mendengar seruanmu, kami mendengar seruanmu,' kata mereka. Dan di antara mereka ada yang untanya tidak mau dikendalikan, akhirnya turun membawa baju besinya dan kembali ke kancah peperangan. Seruan yang sama juga ditujukan kepada orang-orang Ansor, "Wahai semua orang Ansor." Bahkan seruan juga ditujukan kepada Bani Al-Haris bin Al-Khadraj. Akhirnya jumlah pasukan muslim yang berkumpul cukup banyak. Kedua pasukan saling melancarkan serangan. Beliau memandang ke arah medan peperangan yang semakin gencar sambil bersabda, "Disinilah peperangan berkobar." Lalu beliau memungut segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh. Tidak seorang pun di antara mereka yang terkena lemparan pasir itu, melainkan matanya penuh dengan butir-butir pasir sehingga mereka sulit untuk melihat. Ya, seperti itu ya. Terus tidak lama setelah beliau melempar segenggam pasir tersebut, musuh mengalami kekalahan telak. Tidak kurang dari 70 orang dari Thaqif mati terbunuh. Dengan kekalahan mereka itu, kaum muslimin bisa mendapatkan harta yang banyak, senjata dan menawan para wanita, karena mereka membawa harta benda para wanita dan juga anak-anak. Maka dijadikan ghanimah semuanya itu. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa Allah turunkan bantuannya berupa para malaikat ya. Ada sebagian. Jadi ada di Badar sama di Hunain, Allah memberikan pertolongannya dengan diturunkannya para
malaikat. Inilah tahap-tahap sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah di Quran surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Kita baca artinya ya. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Di surat ini menceritakan dengan jelas semua yang tadi diceritakan ya. Dari mulai menolong para mukminin, jangan congkak gitu ya, ada ya di sini ya. Terus diberi ketenangan untuk Rasulullah, dan Allah berikan pertolongan dengan bantuannya melalui para malaikat. Sudah lebih, Masya Allah. Itu kumahanya gitu, kumaha ada yang bisa mengambil hikmah dulu atau lebih tidak apa-apa. Satu orang ya, bembeng saya nggak berguna tuh nanti. So, dari perang Hunain tadi, hikmah yang bisa diambil. Apa? Aduh, jangan. Ayo, siapa? Ayo. Masya Allah. Siapa, Ji? Boleh? Ya, Masya Allah. Dalam kondisi apapun jangan merasa sombong, jangan malu. Ya. Itu di surat At-Taubah, itu jangan merasa sombong. Ada lagi? Karena congkak itu jadi kemaksiatan, Allah tidak turunkan pertolongannya, ya gitu. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Diwajibkan kepada setiap muslim untuk berikhtiar dulu ya, tadi ya. Berikhtiar dulu. Terus tidak boleh menganggap remeh kepada musuh. Jadi saya yang menyampaikan hikmahnya. Masya Allah. Melengkapi. Masya Allah. Karena waktunya sudah habis, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.